Halo sobatku, bertemu lagi di episode Bincang Asik Sobatku Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Bersama saya Devi Asprila yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke episode kali ini, jangan lupa sobatku untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru supaya sobatku tidak ketinggalan nih update video terbaru yang diupload di channel YouTube kami. Nah, sobatku, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Sobatku sudah lihat di meja sudah ada jus sehat, segar dan juga makanan. Nah, kita akan membahas tentang diet. Nah, ini penting sekali untuk sobatku yang sedang concern ke kebutuhan gizi ataupun sedang merencanakan diet. Nah, kita akan membahas tentang diet sehat bersama Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sudah hadir bersama saya di studio ada Mbak Vidya. Mbak Vidya ini adalah koordinator unit pelayanan gizi di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, sekaligus beliau adalah seorang ahli gizi. Halo Mbak Vidya. Halo Mbak Devi. Ya, Mbak Vidya bisa memperkenalkan diri, nama lengkap dan juga jabatannya di rumah sakit ini. Halo sobatku, perkenalkan nama saya Vidya Natalia. Saya sebagai koordinator di unit pelayanan gizi dan juga saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Ya, Mbak Vidya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini topik yang sangat menarik nih, terutama untuk ini ya, para anak muda, bahkan mungkin ibu-ibu atau mungkin orang yang sudah tua, mereka tidak dibatasi umur, mereka ingin melakukan yang namanya diet gitu. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, sebenarnya sobatku juga, diet itu kan tidak hanya berfungsi untuk sekedar menurunkan berat badan saja, tetapi jauh dari itu, diet itu juga bisa bermanfaat untuk mengurangi atau mencegah resiko penyakit. Betul ya Mbak Vidya ya? Betul sekali. Mencegah resiko penyakit. Tapi banyak dari kita, sobatku dan juga saya nih Mbak Vidya, belum terlalu tahu sebenarnya dimaksud diet itu seperti apa. Kebutuhan gizi yang saya butuhkan itu bagaimana gitu, sehingga perlu tidak sih sebenarnya saya untuk melakukan diet. Nah, jangan khawatir sobatku, semua pertanyaan sobatku seputar layanan seputar diet itu sudah kami rangkum dan kita akan jawab semuanya, kupas secara tuntas bersama dengan Mbak Vidya, mumpung ahli gizinya ada di sini. Oke Mbak Vidya, sebelum masuk lebih lanjut tentang dietnya, kita mau tahu dulu nih, sebenarnya kebutuhan gizi setiap orang itu bagaimana sih, atau seperti apa sih gitu. Kalau dulu mungkin sobatku juga inget ya, waktu kita masih kecil itu kan kita sering mendengar 4 sehat 5 sempurna, bahkan mungkin ada beberapa sekolah yang setiap Jumat harus membawa makanan itu. Nah, sebenarnya kebutuhan gizi 4 sehat 5 sempurna, apakah ini itu masih berlaku di zaman sekarang ini Mbak Vidya? Oke Mbak Devi, jadi memang pada saat kita masih kecil ya Mbak Devi, itu ada slogan atau istilah 4 sehat 5 sempurna, di mana 4 sehat itu ada karbohidrat, ada protein hewani, terus ada sayur dan juga ada buah. Yang menyempurnakan untuk yang 5 itu adalah susu. Nah, sekarang ini sobatku, slogan itu sudah diganti dengan gizi seimbang, di mana dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan gizi Mbak Devi, sekarang gizi seimbang itu lebih mengerucut ke jumlah atau porsi makanannya, jumlah dan porsi makanannya, iya, dan juga jenis makanannya juga tentunya. Sobatku bisa, mungkin kalian ini penting banget informasinya, bisa ambil catatan atau handphone untuk dicatat. Jadi sudah bergeser dari 4 sehat 5 sempurna ke yang namanya gizi seimbang. Ada apa itu tadi Mbak? Ada jenis makanannya, okay, jumlah atau porsi makanannya, aktivitas fisiknya, dan juga hidup bersih. Okay. Nah, untuk kebutuhan gizi tadi Mbak Devi, jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda dalam kebutuhan gizinya. Nah, sehubungan dengan adanya usia seseorang yang berbeda-beda, usia bayi tentunya kebutuhan gizinya berbeda dong sama usia yang sudah dewasa. Juga jenis kelamin juga mempengaruhi,
karena pada dasarnya laki-laki itu memerlukan energi yang lebih karena dia memiliki aktivitas yang lebih banyak gitu. Juga berat badan dan tinggi badan itu sangat mempengaruhi juga Mbak Devi untuk menentukan kebutuhan gizinya. Selain itu juga aktivitas fisiknya dan juga penyakit yang diderita. Mungkin dia ada penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, gagal ginjal. Nah, itu pasti kebutuhan gizinya sangat beda dengan kebutuhan gizi orang normal. Berarti kalau dalam kondisi normal itu nilai kebutuhan gizi setiap orang itu ditentukan sekarang dengan namanya konsep gizi seimbang. Kalau dulu kita 4 sehat 5 sempurna hanya berdasarkan karbohidrat dan lain sebagainya jenis makanannya saja, tetapi sekarang itu lebih luas lagi dan lebih detail lagi ya porsi makannya, dan itu semua ditentukan gizi seimbang setiap orang itu ditentukan dari jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, dan juga tadi yang penting juga ada tidak penyakit tertentu yang diderita. Karena kalau ada penyakit yang diderita tentu komposisi gizi seimbangnya akan menjadi berbeda. Betul ya Mbak Vidya ya? Sekali Mbak Devi. Jadi penting sekali sobatku, sebelum sobatku menentukan diet atau tidak, ketahui dulu gizi seimbang sobatku seperti apa. Dan ini bisa diketahui di mana Mbak Vidya? Nah, untuk mengetahui kebutuhan gizi setiap orang itu Mbak Devi akan lebih baiknya untuk mengkonsultasikan ke tenaga profesional. Jadi untuk ke ahli gizi untuk menentukan kebutuhan gizinya. Jadi tidak asal-asalan nih kita lihat di angka kecukupan gizi. Itu kan secara besar garis besarnya ya kira-kira tinggi badan segini dan berat badan segini. Oke, berarti kebutuhan gizi saya 1.700. Padahal yang harus dilihat kan faktor aktivitasnya juga, faktor usianya, tinggi badan, berat badan, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam menghitung kebutuhan gizi. Nah itu sobatku, sekalipun mungkin sekarang di internet itu sangat banyak ya, mungkin kita klik aja bagaimana menentukan jumlah kalori diet setiap harinya gitu ya, atau jumlah kalori gizi harian. Tapi tunggu dulu sobatku, sebaiknya tetap harus mengkonsultasikan gizi dengan ahli gizi, karena tentu ahli gizi ini sudah mempelajari secara formal di perkuliahan dan juga praktek, apalagi seperti Mbak Vidya ini dan teman-teman ahli gizi di rumah sakit kan sudah banyak melayani pasien, dan tentu ketika akan menolong atau menemani pasien yang akan diet tepat sekali untuk menentukan jumlah gizinya, kebutuhan gizinya. Oke, terima kasih Mbak Vidya untuk informasi. Saya juga baru dapat pengetahuan yang baru terkait dengan gizi ini. Lalu sekarang, kalau tadi ternyata ada orang yang mungkin berat badannya memang berlebih begitu, atau aktivitasnya itu banyak, tetapi mungkin dia merasa bahwa makanan yang dikonsumsi itu jadi tidak teratur begitu. Atau mungkin juga orang-orang dengan usia tertentu yang mungkin sudah mulai timbul penyakit, mereka akan melakukan diet nih biasanya, apalagi buat kita nih para wanita ya, lihat timbangan, udah saatnya diet. Nah sebenarnya diet sendiri ini apa sih pengertiannya gitu? Iya, kalau istilah diet itu pasti pada umumnya orang tuh akan cenderungnya ke mengurangi porsi makan ya Mbak Devi. Pasti tiap orang kalau dibilang diet itu pasti untuk menurunkan berat badan. Nah pada dasarnya diet itu artinya adalah mengatur pola makan Mbak Devi. Mengatur pola makan, bukan sekedar mengurangi porsi makan. Betul sekali. Jadi untuk seseorang yang dia tetap tidak punya masalah apapun atau tidak punya penyakit penyerta, dia berat badannya normal, dia harus tetap menjaga pola makannya Mbak Devi. Gitu. Karena itu kan akan menentukan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, dan itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Gitu. Nah, diet itu diperuntukkan selain untuk menurunkan berat badan, juga untuk orang-orang yang punya penyakit tertentu itu juga bisa dikatakan diet karena dia mengatur pola makannya. Gitu. Untuk orang-orang yang ingin menaikkan berat badan itu juga bisa dikatakan diet juga karena dia kan mengatur pola makan untuk menaikkan berat badannya. Gitu. Jadi diet itu sekalipun di luar sana kita identik dengan yang namanya mengurangi porsi makan, tetapi itu salah gitu ya. Diet yang benar adalah mengatur pola makan. Betul, karena ada juga diet yang memang tujuannya itu untuk menaikkan berat badan karena mungkin berat badannya tidak ideal gitu, sehingga dia harus
menyesuaikan gitu dengan melakukan diet. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Mbak Vidya sudah sempat singgung orang yang punya penyakit tertentu dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya siapa saja sih yang memerlukan diet ini? Atau kapan seseorang itu tahu bahwa dirinya itu sudah memerlukan diet? Jadi sudah seperti yang saya bilang Mbak Devi, jadi orang-orang yang memerlukan diet itu selain orang yang kelebihan berat badan, juga orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu. Jadi semisal dia ada penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, gagal ginjal, ataupun anak-anak dengan sindrom nefrotik, anak-anak dengan autisme, itu juga tetap harus mengatur pola makannya, dia harus tetap diet gitu. Dan juga untuk orang-orang yang sehat pun juga perlu mengatur pola makan, Mbak Devi. Jadi orang sehat pun juga perlu diet. Iya. Karena diet adalah mengatur pola makan. Iya, mengatur pola makan agar dia tetap sehat. Gitu. Saat dia tidak diet, saat dia tidak mengatur pola makan, dia bisa jadi kelebihan konsumsi lemak seperti junk food kayak gitu, dia akan kelebihan konsumsi lemak. Nah, seperti itu dia tetap harus melakukan diet atau mengatur pola makannya. Ya, karena kembali lagi ke prinsip yang utama bahwa diet itu bukan semata atau bukan, definisinya itu bukan menurunkan berat badan, sehingga kita orang yang normal yang baik-baik saja, mungkin belum punya penyakit gitu ya, belum kelihatan resiko penyakitnya, tetap harus melakukan diet. Karena bisa saja kita mengkonsumsi beberapa makanan atau kandungan makanan yang berlebih. Itu tidak sehat bagi tubuh. Nah, untuk kapannya Mbak Devi kita perlu melakukan diet itu? Yang pertama itu saat kita merasa aktivitas kita sudah sedikit. Contohnya pada orang yang kegemukan. Betul. Itu kan pasti aktivitasnya kan lebih berbeda ya sama orang yang aktivitasnya terbatas dengan perut, dengan lemak. Apalagi orang yang mager nih, malas gerak. Itu kan mager nih. Nah, itu benar sekali. Jadi jangan asal dia makan lalu dia tidur. Nah, itu kan juga meskipun makanan yang dimakan sehat nih Mbak Devi, kalau dia habis makan tidur kan sama aja, kita nggak ada lemak yang dibakar di dalam tubuh. Berarti diet itu bukan hanya bergantung atau satu aspek terkait dengan makanannya saja itu tidak, tetapi juga perilaku hidup sehat itu juga harus diterapkan. Gitu. Oke, berarti kapan? Berarti ketika seorang itu merasa aktivitasnya itu sudah berkurang. Apalagi pandemi ini ya. Iya, benar sekali. Dia sudah berolahraga, kayak gitu, dia harus mulai melakukan diet. Nah, kedua, ketika dia merasa berat badannya lebih ataupun berat badannya sudah turun melebihi normalnya Mbak Devi, itu juga harus memulai diet lagi gitu. Dan juga pada orang-orang dengan kondisi khusus, kondisi medis khusus, seperti dia ada penyakit tertentu, terus dia ada gangguan pencernaan, gangguan menelan, itu juga perlu adanya pengaturan pola makanan. Berarti setidaknya ada 3 hal yang harus secara kapan kita itu melakukan diet. Yang pertama, kalau kita merasa aktivitas kita itu sudah mulai berkurang. Nih teman-teman yang work from home, yang cuma di depan laptop, tiduran, rapat sambil tiduran, habis itu makan, waspada, karena mungkin saatnya sobatku melakukan diet. Yang kedua, untuk sobatku yang berat badannya sudah mulai berlebih atau berkurang dari berat idealnya. Iya, betul sekali. Yang kedua, yang ketiga, kalau begitu periksa ke dokter atau mulai nih kenceng-kenceng nih kolesterol. Iya, betul sekali. Atau mungkin udah mulai kesemutan, asam urat. Nah, itu sudah warning, sudah saatnya mungkin untuk konsultasi ke ahli gizi untuk tahu apakah saya sudah saatnya untuk melakukan diet dan bagaimana caranya. Oke, Mbak Vidya. Ini ada berita baik nih Mbak Vidya buat sobatku. Mungkin sobatku juga sudah tahu kalau Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini menyediakan layanan catering diet. Ya, menyediakan layanan catering diet. Sudah ada contoh makanan yang ada di meja yang terlihat sangat lezat sekali nih Mbak Vidya. Nah, di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini kita menyediakan berbagai macam jenis dietnya. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Vidya. Orang-orang dengan penyakit tertentu ada dietnya. Nah, ini kita mau lebih jelasnya, kita langsung tanya nih ke ahli gizinya. Diet atau jenis diet apa saja sih yang bisa dilayani di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru? Iya, jadi Mbak Devi, di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini ada namanya catering teduh Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Jadi kita melayani mulai dari MPASI
Mbak Devi. Jadi makanan pendamping ASI. Mulai dari bayi kita udah sediakan untuk ibu-ibu yang mungkin dia kerja ya Mbak Devi, tidak bisa untuk menyiapkan anaknya dan tetap mau nutrisinya terpenuhi untuk anaknya, kita menyediakan gitu. Untuk lansia juga kita sediakan, untuk pasien geriatri juga penyakit tertentu khususnya itu pasti kita juga melayani juga, mulai dari hipertensi, diabetes mellitus, anak-anak dengan autisme, dengan sindrom nefrotik gitu, dan juga dengan pasien gagal ginjal yang sudah hemodialisa, kita melayani itu. Dan juga Mbak Devi, kita juga melayani sekarang catering diet sehat. Oh, catering diet sehat. Kalau tadi khusus untuk bayi apa sih, atau untuk diet-diet yang kaitannya dengan penyakit, ini ada yang namanya catering diet sehat. Nah, ini untuk siapa nih Mbak, catering diet sehat? Nah, ini untuk tadi Mbak Devi yang saya bilang, kalau memang orang-orang yang tanpa ada gangguan pun perlu dong mengatur pola makannya, bukan cuma makanan untuk junk food aja. Nah, kita juga harus mengatur pola makannya supaya nutrisi yang diserap di dalam tubuh itu dapat membantu imunitas tubuh, apalagi di masa pandemi gitu. Nah, tujuannya adalah itu, maka kita sekarang melayani catering diet sehat. Jadi ini penting sekali ya buat sobatku. Kalau rumah sakit, kalau biasanya datang ke rumah sakit itu cuma orang-orang yang sakit, tapi sekarang kita sudah melakukan, ini kemarin tema ulang tahun kita singgung lagi, adaptif dan inovatif. Bahkan di layanan gizinya pun sekarang kita menyediakan layanan catering diet sehat untuk sobatku yang mungkin tidak ada keluhan penyakit, tidak ada keluhan penyakit, tetapi ingin menjaga itu tadi ya, diet atau pola makan yang sehat. Gak usah ribet-ribet, aku mau masak apa sih sayurnya, masak bikin apa ya yang sehat-sehat yang direbus. Gak usah repot-repot, karena di rumah sakit Dr. Unsur baru menyediakan catering. Dan ini baru ada promo ya Mbak Vidya? Iya, kita baru ada promo. Promonya untuk lebih lengkapnya bisa dicek di Instagram Rumah Sakit Dr. Solobaru @dro1_Solobaru untuk cek menunya apa saja. Itu sudah ada listnya ya Mbak Vidya? Sudah ada listnya. Sudah listnya. Dari 1 minggu apa saja yang mau didapat sobatku sudah Iya, ada ya? Sudah ada listnya. Wow, luar biasa sekali nih ya Rumah Sakit Dr. Solobaru dan juga tim gizi tentunya. Nah, apa nih kalau tadi sudah disebutkan kita melayani catering diet, tetapi apa nih yang membedakan catering dietnya rumah sakit dengan catering-catering yang ada di luar sana? Nah, tentunya pasti sangat berbeda ya Mbak Devi. Catering diet teduh kita itu langsung dilayani oleh ahli gizinya. Jadi tenaga profesional ahli gizi yang langsung menghitung kebutuhan setiap individu, dan juga pola makannya kita atur juga. Bukan hanya kita yang menyediakan catering juga, tapi pola makannya di rumah juga kita akan sesuaikan juga Mbak Devi. Jadi kita akan anjurkan makanan yang dari kita dan juga anjuran makan untuk di luar makanan dari rumah sakit. Itulah yang membedakan kita dengan catering yang lainnya, karena kita punya tenaga yang profesional. Jadi yang salah satu atau yang paling utama nih keunggulan di Rumah Sakit Dr. Solobaru adalah sobatku gak usah khawatir, karena sebelum sobatku melakukan diet mengambil layanan, sobatku itu sudah akan ada konsultasi dengan langsung ahli gizi. Akan dijelaskan dan akan diukur kebutuhan gizinya seberapa, baru nanti akan diterjemahkan dalam menu-menu itu ya, akan diplotkan jadi menu-menu yang tentunya tetap lezat. Yakin deh sobatku gak akan ngerasa kok kalau lagi diet, karena menu-menunya itu sangat variatif sekali ya, sangat variatif sekali dan sangat enak-enak sekali itu. Dan tadi disebutkan juga kalau konsultasinya setiap pasien, berarti setiap pasien tentu akan mendapatkan custom kebutuhan gizinya. Ya, custom, karena tadi kan ada beberapa jenis kelamin, usia, dan gak usah khawatir karena sobatku bener-bener eksklusif ya, custom sekali menu yang diberikan oleh sobatku. Nah, ini penting sekali buat sobatku catat. Kalau sobatku baru berencana untuk diet, bingung dietnya kemana, jangan ragu, jangan bingung, tinggal kontak Rumah Sakit Dr. Solobaru. Dan pengantarannya pun juga praktis ya Mbak ya. Kalau misalnya jauh, bisa lewat GoSend, bisa ya, bisa. Ojek online ya, GoFood dan lain sebagainya. Bisa diantar atau bisa diantarkan dari rumah sakit, bisa sesuai jangkauan kita bisa antar untuk pagi, siang, dan juga sore kita bisa antar 3 kali sehari ya? Iya, 3 kali sehari. Oh, luar biasa sekali. Oke,
Lalu kalau mau mengambil layanan catering dietnya Rumah Sakit Dr. Un Solobaru, bagaimana nih Mbak Vidya alurnya? Mungkin sobatku yang lagi dengerin ini tuh, aduh pas cocok sekali, aku lagi butuh diet nih. Gimana nih cara akses atau mendaftarnya? Oh ya, jadi buat sobatku yang mau catering diet di catering teduh Rumah Sakit Dr. Un Solobaru, bisa datang langsung ke rumah sakit untuk konsultasi gizi terlebih dahulu agar kita bisa menentukan kebutuhan gizi setiap sobatku gitu. Jadi sobatku langsung datang aja ke Rumah Sakit Dr. Un Solobaru untuk berkonsultasi gizi. Oke, dan kalau mau catering bisa langsung WhatsApp ya? Kalau untuk catering juga bisa langsung WhatsApp. Sobatku bisa WhatsApp di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Langsung siapkan HP-nya, simpan nomornya, catering diet Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Sobatku bisa menginformasikan juga untuk teman-teman, saudara atau keluarga yang sedang membutuhkan diet, baik itu yang sehat, orang sehat, maupun apalagi ini untuk orang yang tadi dengan penyakit tertentu atau yang sedang bingung untuk menentukan membuat makanan pendamping ASI. Nah, sobatku bisa share nomornya dan infokan bahwa di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru sudah ada layanan catering diet sehat. Dan ini pertanyaan terakhir tapi juga sangat penting. Apa sih Mbak Vidya tips menjaga pola hidup sehat atau pola makan yang seimbang atau gizi seimbang tadi? Ya, buat sobatku, tips untuk tetap menjaga pola makan adalah sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, Mbak Devi. Jadi dalam pedoman gizi seimbang itu ada 4 pilar. Pilar pertama yaitu makan makanan yang beragam. Makanan yang beragam. Iya. Jadi jenis pilihannya makanan itu harus beragam. Yang kedua, membiasakan hidup bersih. Jadi dengan kita makan makanan yang sehat tapi kita tidak cuci tangan, itu sama aja makanan itu kan penuh dengan bakteri. Itu sama aja dengan dia tidak akan menjadi gizi seimbang. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau sobatku tidak melakukan aktivitas fisik, mager nih, lagi masa pandemi nih, mager banget nih gitu. Padahal makanannya udah sehat, tapi makanan habis makan terus kita nggak aktivitas fisik, sama aja itu tidak akan menjadi gizi seimbang gitu. Dan yang terakhir, sobatku harus tetap memantau dan mempertahankan berat badan normal. Itu penting ya. Memantau secara rutin berat badan normal. Oke, Mbak Vidya, ini informasinya sangat-sangat menarik dan sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Nah, sobatku, sudah saatnya ya kita untuk menerapkan diet mulai dengan hari ini, mulai dari hari ini, karena diet bukan hanya untuk orang dengan kondisi tertentu, tapi kita orang sehat pun perlu untuk menerapkan diet. Nah, Vidya, terima kasih sekali untuk waktunya, untuk semua informasi yang sudah di-sharingkan dengan sobatku di program acara Bintang Asik Sobatku. Nah, untuk sobatku, sekali lagi bagi sobatku yang menginginkan untuk menginginkan atau tertarik dengan layanan catering diet ini, bisa WhatsApp di nomor di bawah ini. Nanti akan ada petugas dari gizi yang akan siap untuk melayani sobatku. Nah, sobatku, jangan lupa untuk like dan komen video ini. Kalau sobatku tahu bahwa udah banyak banget nih informasi yang penting, ayo dong like dan komen, dukung channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solobaru juga dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya sobatku tidak ketinggalan informasi atau tips kesehatan dan juga informasi layanan seperti ini ya. Sebarkan juga ke teman-teman, ke keluarga, karena subscribe itu adalah gratis. Oke. Saya Devi Asprila dan saya Vidya Natalia. Sampai jumpa di episode Bincang Asik selanjutnya. Salam sehat, salam teduh untuk sembuh.